Gitu. Soal ini kan ayat ini soal bapak asuh, bapak wali gitu, sama pengasuh itu bedanya gimana, Ustaz? Oh. Jadi kan kalau ini kan ada wasi itu kan yang diasuh gitu. Ini di tulisannya ini kewajiban para wasi terhadap asuhannya dan kewajiban para wali terhadap orang yang jual kewaliannya. Itu bedanya gimana? Sama kayak kalimat Sa'diyah tadi yang ngasuh Nabi gitu. Jadi kalau wali dan dia mengasuh berarti ada dua tadi, dia wali ya tertulis sebagai orang tua asuh. Tapi kalau dia sebatas pengasuh ya bukan wali, beda gitu kan, sebatas tanggung jawab sebagai pengasuh. Jadi pertanggungjawabannya beda. Kalau emang dia sebagai tadi kakaknya misalnya atau pamannya kan sekaligus ya, dia wali juga, pengasuh juga, ya kan, kedudukannya kan seperti itu. Karena dia sebagai misalnya anak yatim, apalagi dia adalah anaknya yatim perempuan, otomatis kalau dia kakak laki-laki sebagai ya wali, ya kan. Atau paman-pamannya juga sama kan, sebagai wali juga, seperti itu. Atau kakeknya juga sebagai wali juga. Nah kemudian yang kedua sebagai pengasuh juga, berarti ada dua kewajiban seperti itu. Jadi lebih dibanding dengan sebatas orang tua asuh, ya kayak Halimatus Sa'diyah kan orang tua asuh saja. Itu berarti nggak kena hukum ini ya, kalau yang orang ngomongin gitu. Kalau kita punya anak nih, kita ngomongin ke orang gitu. Kan kalau ya beda itu mah. Ngomongin itu sama ya, ngomongin doang kan ya. Ya sifatnya kayak karyawan saja seperti itu kan, ya kan. Itu, dan beda juga dengan orang ibu susu beda lagi nanti, ya kan. Kalau ngomongnya sampai netain beda lagi kan boleh kan. Boleh itu. Boleh kan, kalau boleh. Seperti Rasulullah juga punya ibu susu seperti itu. Nanti untuk masuknya beda lagi dalam artinya statusnya. Kalau ibu susu berarti sudah mahram gitu kan, mahram bukan cuma ibu susu doang, dengan anak-anaknya, anak-anak kandungnya dia itu, atau juga dengan semua anak-anak yang pernah disusuin. Ribet lagi ya Pak? Loh iya kan? Oh iya. Ya? Mahram dengan anak-anak lain yang pernah dia susuin, ya kan? Kemarin kita ngaji kitab Riyadhus Shalihin ya, kasusnya seperti itu. Jadi ada seorang sahabat yang nikah dengan seorang perempuan, dia nggak tahu, begitu nggak lama kemudian datang sama perempuan, saya dulu nyusuin si ini dan si perempuan ini. Nah orang ini jauh kan di Mekah, akhirnya datang ke Madinah, proses ke Nabi, ya Rasulullah kasusnya begini. Ya sudah, apalagi kalau dikatakan bahwa memang istri kamu dan kamu satu ibu susuan, diceraikan itu kan. Seperti itu. Kalau ngadopsi anak yatim dari panti asuhan berarti nggak masuk ayat ini ya? Oh nggak masuk. Jadi kalau ngadopsi itu memang itu riskan ya. Riskannya apa? Dia kalau nggak sempat netain ya, jadi kan dia bukan mahram, ya kan, bukan mahram. Kalau laki-laki tetap dia bukan mahram pada ibu angkatnya, ya kan. Kalau perempuan nggak mahram dengan bapak angkatnya, seperti walaupun secara catatan sipil itu disahkan sebagai anak, tapi secara syar'i tetap dia bukan mahramnya gitu. Makanya kalau mau ngangkat anak mestinya harus yang jelasnya harus dari kayak Aisyah kan, ngangkat ponakan gitu kan. Ponakan kan mahram. Ya, ponakan mahram. Aisyah kan angkat anak yang namanya Abdullah itu kan. Itu makanya sini panggil Umi Abdullah. Ya seperti itu. Harus yang ada hubungan darah, ponakan yang jelas itu. Gitu ya. Ada lagi, Pak? Ada lagi? Ya tadi ya, ini ngeri sedap gitu ya. Tapi bagaimanapun kalau dia ada anak yatim adalah bagian daripada keluarga kita harus bertanggung jawab ya. Kenapa tadi ngeri sedap? Karena tadi ada kekhawatiran kita tersentuh dengan An-Nisa ayat yang ke-10 tadi ya. Kalau sampai ada yang ketelen dari harta mereka itu. Makanya ya benar harus kita siap dan
hati-hati. Baik, kalau nggak ada gimana? Kalau memang adopsi itu tadi dibilang nggak jelas, apalagi sampai ke agamanya, kita kalau sampai ada jodoh, kemana tuh nyari walinya, Seth? Ya, pakai wali hakim. Hakim aja. Ya? Jadi bila tidak ada jajaran wali, ya, bila tidak ada jajaran wali, maka pakai wali hakim, ya. Jadi artinya bapak angkat itu bukan wali. Nah, wali hakim itu adalah penguasa setempat, ya. Pimpinan bisa jadi RT-nya atau Pak RW-nya, gitu ya. Itu biasa. Atau mungkin juga siapa saja ya yang memang dianggap sebagai tokoh di situ itu. Apa yang termasuk yang nikahin dari KUA itu? Iya. Termasuk ya? Termasuk. Wali hakim itu dia bukan apa namanya? Kan gini, sering kan di KUA suka menikahkan. Ini ada wali nih, misalnya Pak Yanto mau nikahin putrinya. Terus Pak Yanto menyerahkan pada pengulu. Iya, wakil. Itu bukan wali hakim. Bukan wali hakim. Itu ya? walinya tetap Pak Yanto, Iya. hanya sifatnya dia mewakili. Jadi tetap walinya adalah Pak Yanto, hanya mewakilkan kepada pengulu, beda. Kalau wali hakim memang nggak ada walinya, memang dia sebagai walinya pengulu itu atau Pak RW itu. Yang paling berhak kan sebenarnya pimpinan kan, kalau nggak RT ya RW-nya atau lurahnya gitu kan, seperti itu. Nggak bohong ya dosa, bohong. Bohongnya gimana maksudnya? Maksudnya kalau ini bukan anak saya terus saya jadi walinya gitu. Ya nggak boleh. Iya kan dosa gitu. Bohong kan sama Ya, bohong kan itu. Nggak sah itu, Pak. Iya. Iya, lo iya kan? Dengan wali hakim ya. Iya, kalau wali hakim. Ya itu ya RT-nya atau RW-nya itu aman. Jadi kalau nggak ada jajaran wali, ya kalau nggak ada jajaran wali, kecuali kalau janda. Nah, kalau janda memang bisa menikahkan diri sendiri, dia bisa nunjuk siapa walinya. Oh, Pak RW aja dah, nggak apa-apa. Janda kan? Nggak apa-apa, kan dia bisa menikahkan diri sendiri. Bisa. Oh, semangat banget. Semangat banget. Bisa menikahkan diri sendiri, maksudnya tetap pakai wali, tapi dia bisa nunjuk siapa. Kan harus tetap 3 kan, pokoknya kan ada saksi, ada wali, ada mas kawin. Tapi artinya dia bisa nunjuk siapa yang jadi walinya gitu, walaupun bukan bapaknya bisa. Syaratnya harus janda tadi ya, Sad? Iya, harus janda. Pantesan Mas Nur Hasan kemarin. Iya, asal janda nikahin. Soalnya nikah kayak begini hampir sebulan sekali, Sad. Sebelah gimana, Ustaz? Di masjid. Tapi saya panggil teman saya Pak Nur Hasan. Bukan saya. Ada yang walinya sendiri Pak Nur Hasan. Banyak kali mau datang satu laki-laki nggak jelas walinya. Ayar Rosadi ya sama. Ya, artinya si janda itu dia yang menunjuk siapa gitu ya, karena dia bisa menikahkan diri sendiri gitu. Itu khusus janda. Ya. Oh. Ada lagi ya? Iya, itu sama, bukan wali itu. Walaupun secara gen itu adalah anak kandung, tapi kalau di luar nikah berarti bukan bapaknya, artinya dia nggak berhak untuk menjadikan jadi tadi jadi nggak boleh. Jadi kalau seperti itu kasusnya, karena hari kemarin ya kita di Nurul Janah itu ya, sampai kasusnya terjadi, dia nggak terus terang sebelum ke KUA, begitu pas mau nikahkan dia bilang kalau saya nikah kan nggak sah. Nah itu kan jadi heboh nih karena kasusnya kan. Ya kan heboh kan? Nah, baik dia sebelumnya sudah datang ke pengulu dulu bahwa ini anak putri saya ini hamil di luar nikah, jadi saya serahkan ke Pak Pengulu. Ya, seperti itu. Biar pengulu tadi yang menjadi wali yang menikahkan, seperti itu. Jadi dia menjadi menjaga ya, segala sesuatunya gitu kan. Karena kalau yang dia menikah kan nggak sah. Gitu. Ya, ini pernah juga saya pas ngisi ada acara syukuran mau pernikahan besok. Jadi diumumkan bahwa besok yang menikahkan pengulu bla bla. Kalau saya bilang kenapa pengulu, kan ini bapak kandungnya ada. Nah ternyata cerita ke saya bisik-bisik seperti itu. Seperti itu bisik-bisik aja. Kalau memang kasusnya seperti itu gitu ya.